kita mendengar firman Tuhan, saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami diperbaharui dan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa bagi setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, healing the land, pemulihan negeri dimulai dari kita. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wow, ini ayat yang luar biasa saudara. Kalau kita melihat keadaan di sekitar kita akhir-akhir ini ya saudara ya, bagaimana kita melihat kondisi dunia saat ini. Rasanya kita semua setuju dengan saya bahwa saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang mengalami problem, kalau kita melihat perekonomian, kalau kita melihat kejahatan di mana-mana, kita mendengar berita yang mungkin sering menggemparkan gitu ya saudara. Saya mau katakan bahwa dunia saat ini sedang sakit, sedang krisis kasih, krisis empati, sangat-sangat krisis saudara. Banyak korupsi di mana-mana, terjadi ketidakadilan, terjadi kejahatan, terjadi kemiskinan, terjadi krisis di mana-mana saudara. Dan bahkan masyarakat, kalau kita melihat ya saudara keadaan saat-saat ini, mereka saling benci satu sama lain. Kasih itu sudah mulai dingin, sudah mulai hambar, sudah mulai tidak ada lagi. Seringkali kita bingung, kita merasa tidak berdaya. Kita berpikir kita bisa apa? Kita bisa apa untuk negara kita? Kita bisa apa untuk kota kita? Kita bisa apa untuk daerah kita? Kita bukan orang yang duduk dalam kursi pemerintahan, kita bukan pejabat, kita bukan politisi, kita bukan siapa-siapa. Kita sering berharap bahwa masalah ini diselesaikan dari pemerintahannya, instansi pemerintahannya. Tetapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini memberitahukan solusi yang sangat jelas bagi setiap kita, bahwa pemulihan sebuah bangsa itu ternyata bukan dimulai dari gedung pemerintahan, tapi dari lutut orang-orang yang percaya, yang mau berdoa kepada Tuhan. Jadi bukan dimulai dari gedung pemerintahan, tapi dimulai dari orang-orang yang merendahkan diri dan berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Mengapa doa dan pertobatan kita begitu penting, saudara? Kenapa pemulihan bangsa itu justru terletak pada kita, gereja-gereja Tuhan? Dikatakan dalam 2 Tawarik tadi, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kenapa pertobatan kita itu penting? Kenapa bergantung kepada kita, saudara, pemulihan negeri itu? Sebab di dalam pandangan Tuhan, masalah sosial di luar sana itu berakar dari masalah rohani dari dalam diri seseorang. Karena orang itu telah gagal dalam kerohaniannya. Ketika orang-orang percaya mulai berkompromi dengan dosa, ketika orang-orang percaya mulai nyaman hidup di dalam dosa, dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh orang di sekitar, tapi dampaknya itu akan dibawa sampai ke bangsa dan negara, saudara. Jadi mulai hari ini, mari kita berhenti menyalahkan pemerintahan, kita berhenti menyalahkan orang lain, kita mulai koreksi diri kita, saudara.
Apakah kita sebagai umat Tuhan, kita sudah berhasil hidup berbeda dari cara dunia hidup? Kita sudah berhasil menjadi contoh teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk kota kita, untuk negara kita? Apakah kita sudah berhasil menjadi teladan? Ataukah kita menjadi orang yang jahat? Ataukah kita menjadi salah satu dari pelaku-pelaku kejahatan, saudara? Apa yang Tuhan minta dari kita? Dari 2 Tawarik 7 ayat 14 sangat jelas dikatakan bahwa ada 4 langkah sederhana yang sang raja di atas segala raja itu minta untuk kita lakukan. Apa saja itu, saudara? Kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, merendahkan diri. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Merendahkan diri berarti mau mengakui bahwa kita juga sering salah. Kita sering gagal menjadi contoh, kita sering gagal menjadi teladan yang baik. Baik di tempat kerja, di dalam keluarga, ataupun di dalam lingkungan sekitar. Kita mengakui, kita memiliki kerendahan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita sebagai manusia itu sangat-sangat terbatas dan kita memerlukan kuasa Tuhan itu untuk bekerja dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa kita memerlukan uluran tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, saudara. Yang kedua, berdoa. Doa bukan cuma sekedar list permintaan yang kita mau doakan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar list minta ini, minta itu. Tuhan, aku ingin ini, aku ingin itu, aku berharap ini, berharap itu. Bukan seperti itu, saudara. Saudara perlu ketahui ya, saudara, bahwa doa orang benar itu adalah senjata rohani yang sangat besar kuasanya untuk meruntuhkan kejahatan. Doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya dalam firman Tuhan. Doa orang benar itu mampu memberikan kegerakan yang luar biasa untuk pemulihan negeri. Doa orang benar itu bila yakin didoakan, itu akan mampu membawa terobosan yang besar, terobosan pemulihan yang luar biasa untuk negara kita, saudara. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, membangun koneksi yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya 1 minggu 1 kali, tapi setiap hari, setiap waktu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita semakin belajar banyak dari Tuhan, dan kita semakin hidup meneladani cara hidupnya Tuhan Yesus, saudara. Jadi sifat dan karakter kita itu tanpa kita sadari semakin lama akan otomatis menjadi lebih baik. Karena kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan kebenaran. Jadi hidup kita akan benar, saudara. Karena kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi dengan siapa kita bergaul itu akan membentuk karakter kita, saudara. Yang keempat, berbalik dari jalan yang jahat. Artinya apa? Artinya adalah ada sebuah pertobatan. Pertobatan yang nyata, pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ucapan di bibir, tetapi benar-benar nyata dihidupi dan diwujud nyatakan, saudara. Bukan cuma tomat ya, tobat umat yang sudah disampaikan oleh Pastor Wandi minggu yang lalu, tetapi benar-benar pertobatan yang nyata. Jika selama ini hidup kita mulai jauh dari kebenaran firman Tuhan, ayo kita kembali, kita berdoa. Karena doa yang besar kuasanya itu adalah doa orang benar, saudara. Artinya apa? Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup, saudara, pada malam hari ini, pemulihan negeri itu bukan hanya tanggung jawab pemerintahan, tapi tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tanggung jawab kita sebagai representative of Christ Kingdom. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Saat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saat kita mau berdoa, saat kita mau bertobat, Tuhan berjanji akan mendengar doa kita dari surga, akan mengampuni kita, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Jadi gereja yang mau berdoa, gereja bukan berkata bangunan, gereja adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mau hidup kudus, yang mau berdoa,
itu adalah kekuatan terbesar untuk membawa sebuah perubahan, untuk membawa kegerakan yang besar. Untuk apa? Untuk kota, untuk negeri, untuk bangsa kita, saudara. Perubahan bangsa itu tidak selalu dimulai dari kekuasaan politik, tetapi dimulai dari ruangan doa, di mana anak-anak Tuhan, di mana orang-orang benar berlutut merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta pemulihan bagi negeri. Ayat penutup, saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Jadi ini adalah tugas kita, ini adalah panggilan kita, saudara. Panggilan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena kita adalah gereja-gereja Tuhan. Kita adalah representative of Christ Kingdom. Sudah sewajarnya, saudara, untuk kita membawa kegerakan, membawa terobosan bagi negara kita. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Mungkin singkat, Tuhan, kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya ada hal yang boleh kami pelajari. Dan Tuhan, biarlah Tuhan memakai hidup kami untuk menjadi kegerakan, menjadi terobosan untuk bangsa dan negara kami, untuk tempat kami tinggal, untuk keluarga kami, untuk daerah kami, untuk kota kami, ya Tuhan. Ini adalah kerinduan kami, melihat ada pemulihan yang luar biasa bagi negara-negara kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah melalui kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Pakai jemaat-Mu, Tuhan, menjadi alat kerajaan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau Allah yang berdaulat, Kau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami, orang lain boleh melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.